Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan mengisahkan hilangnya aparatur sipil negara bernama Iwan Budi Prasetyo yang hilang sehari sebelum memberikan kesaksian terkait penyalahgunaan dana di salah satu instansi di Semarang. Iwan kemudian ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Aktivitas pagi seperti biasanya, Iwan akan berangkat ke kantor untuk bekerja. One sang istri biasanya tiap pagi akan mengantar ke depan. Namun pagi itu tak mengantar karena belum selesai memasak. Jika biasa Iwan berangkat kerja menggunakan mobil, namun belakangan ia lebih sering mengendarai motor. Bukan tanpa sebab. Menjelang akhir Agustus, kampus-kampus kembali aktif dengan jam kuliah, membuat kemacetan kerap terjadi karena semua mahasiswa kembali kuliah tatap muka. Jika menggunakan mobil tentu dibutuhkan waktu lebih lama. Iwan atau bernama lengkap Paulus Iwan Budi Prasetyo merupakan seorang pria berumur 51 tahun dan memiliki seorang istri bernama Teresia One Anggarawati, seorang ibu rumah tangga berumur 48 tahun. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya di saat itu masih berumur 5 tahun. Sosok Iwan menurut keluarga merupakan pribadi yang tidak pernah mengeluh, selalu mengalah demi kepentingan anak istri, dan memiliki sikap yang hangat. Teresia Alfia Saraswati, yang merupakan putri sulung, mengisahkan jika sang ayah selalu mengajak makan bersama keluarga setiap Sabtu atau Minggu. Teresia menyampaikan jika keluarganya sangatlah harmonis. Mereka meninggali rumah di Jalan Tembalang Selatan, Kota Semarang. Dan untuk pekerjaan, Iwan bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, atau kerap disebut dengan Bapenda Semarang. Selaras dengan apa yang dikatakan keluarga, teman-teman di kantor juga menyampaikan jika Iwan adalah orang yang pendiam, tekun, santun, berdedikasi tinggi dan tidak neko-neko. Iwan dikatakan sangat disiplin, sangat jarang ia datang telat ke tempat kerja. Rini yang merupakan rekan kerja mengatakan, Iwan dikenal sebagai pegawai yang teladan dan juga sosok yang jujur. Iwan selalu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kembali ketika ia berangkat kerja, pagi itu adalah hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Iwan tertangkap kamera CCTV keluar dari gerbang komplek perumahan di pukul 6.38 pagi hari menggunakan motor Matic merah, helm hitam, jaket hitam dan juga masker. Menurut One sang istri, pagi itu Iwan akan menjadi pembicara atau narasumber dalam sebuah acara yang ada di Hotel Gracia di Jalan Lejen Suparman, Kota Semarang. Karena tak ingin mengganggu fokus sang suami, One di pagi itu tak menghubunginya sama sekali. Tak ada firasat apapun dari keluarga. Sang istri hanya mengatakan Iwan sempat minta ganti seragam karena ternyata pagi itu ia salah menyiapkan. Begitu pula dengan sang anak. Iwan sempat memberikan uang untuk memperbaiki kamar kos, di mana mereka memiliki usaha indekos di samping rumah. Namun yang aneh di hari itu, Iwan sama sekali tidak menghubungi sang istri melalui WhatsApp, bahkan sampai dengan pukul 8 malam. Padahal biasa jika lembur atau kemalaman maka akan dikabari. Muncullah kekhawatiran. Setiap setengah jam One menghubungi, namun nomornya kala itu sudah tak aktif. Menunggu sampai dengan larut, One dan anak-anak akhirnya ketiduran. Pukul 2 dini hari ia kembali terkaget bangun, menyadari sang suami belum juga pulang. Akhirnya ia nekat menghubungi teman kantor suami, meski kala itu sudah masuk dini hari. Dan disitulah ia terkejut ketika rekan kerja mengatakan Iwan hari itu tak masuk kerja. Dengan perasaan cemas, One dan anak-anak mengecek ke tiap rumah sakit. Kekhawatiran kala itu Iwan mungkin mengalami kecelakaan. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat dini hari. Namun mereka tak menemukan nama Iwan di rumah sakit manapun. Akhirnya One ke rumah adiknya bernama Yosep dan kembali mengecek beberapa rumah sakit di Semarang, yang hasilnya juga kembali nihil. Masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja sang suami diperiksa secara maraton oleh kepolisian atau tempat kerja. Karena memang esok adalah hari di mana sang suami akan memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi dana hibah tanah di Kecamatan Mijen pada tahun 2010. Ya, Iwan adalah salah satu saksi yang harus memberikan keterangan dugaan penyalahgunaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD yang terjadi pada tahun 2010 dan mencakup 8 bidang tanah di Kecamatan Mijen, di mana wali kota Semarang di kala itu adalah Soekawi Sutarip. Namun yang sungguh aneh, Iwan hilang tepat sehari sebelum ia memberikan kesaksian. Dan singkat cerita, 2 minggu berlalu, Iwan tak kunjung ditemukan meski keluarga sudah melapor ke polisi.
One masih berharap sang suami baik-baik saja. Di tanggal 8 September, One kemudian ditelepon adiknya, diminta untuk ikut ke Polres. Namun ternyata anggota Polda juga datang ke rumah, menyampaikan mereka menemukan jasad dan sebuah kendaraan motor di pantai Marina Semarang. Namun tak menjelaskan siapa jasad tersebut atau bagaimana keadaannya. Rupanya polisi ingin terlebih dulu memastikan identitasnya karena kondisi yang tak lagi bisa dikenali secara visual. Maka dilakukan tes DNA dari kedua anak One dan Iwan. Dan hasilnya 100% bisa dipastikan bahwa jasad itu adalah Iwan, suami dari One. Disitulah akhirnya polisi menyampaikan bahwa jasad terpisah-pisah dan tidak utuh, juga dalam kondisi hangus terbakar. Hal ini tentunya menjadi pukulan hebat bagi keluarga. Sosok yang masih diharapkan baik-baik saja, yang selama ini menjadi panutan keluarga, ternyata ditemukan dalam kondisi yang sangat tak layak. Hari-hari berikutnya dilakukan proses pencarian. Namun kendalanya di kala itu adalah potongan tersebar di antara rumput yang sangat tinggi. Polisi kesulitan untuk bisa mengumpulkan semua potongan. Hingga akhirnya di tanggal 14 September, dilakukanlah pencarian besar-besaran yang melibatkan 100 personel gabungan. Mulai dari polisi, Satpol PP, TNI dan juga Basarnas. Bahkan karena sulitnya mencari, pihak keluarga mengajukan Mochi untuk ikut pencarian. Mochi adalah anjing kesayangan Iwan. Sedari Mochi kecil, Iwanlah yang merawatnya. Usaha itu membuahkan hasil. Mochi menemukan tulang rusuk di antara rimbunan semak belukar. Namun ironisnya sampai dengan akhir pencarian, mereka tak bisa menemukan kepala dan kaki kanan Iwan. Yang pada akhirnya, Iwan Budi Prasetyo tetap dimakamkan di TPU Meloyo Semarang. Lalu apa yang terjadi ketika Iwan menghilang? Melacak dari CCTV yang tersebar, di hari ketika ia menghilang di tanggal 24 Agustus, Iwan sempat terlihat di SPBU Sumur Boto Tembalang di pukul 6:45 pagi hari. Kemudian terlacak di Akademi Kepolisian Semarang, lanjut ke depan kantor dinas PU Semarang, dan terakhir di pukul 7:24 pagi hari, Iwan terlihat melintas di Marina, tak jauh dari lokasi penemuan tubuhnya. Sayangnya kala itu Iwan masuk di lokasi blind spot. Tak ada satupun kamera yang mengarah ke lokasi. Polisi menduga Iwan diajak untuk bertemu. Dan dugaan lainnya, pelaku merupakan orang yang profesional. Terlihat dari bagaimana ia mengetahui tempat yang tidak terpantau kamera CCTV. Terus menurut pantauan kamera CCTV, disinilah muncul kecurigaan ketika 12 menit kemudian muncul motor lain yang melintas di dekat Tower Marina, yang diduga adalah seorang berinisial AG. Untuk diketahui, AG adalah anggota TNI yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Sukawi. Di tahun 2010 ketika terjadi penyalahgunaan dana di masa pemerintahan Sukawi, Sukawi dekat dengan dua orang TNI, yaitu HG berpangkat Bintara dan AG berpangkat Perwira. Bahkan AG menikah dengan ponakan Sukawi, yang membuat keduanya menjadi keluarga. Lalu apa kaitan dengan Iwan? Seperti yang sudah dijelaskan, Iwan harusnya memberikan kesaksian terkait korupsi di masa pemerintahan Sukawi di tahun 2010. Kemunculan AG setelah Iwan lewat jelas sangat mencurigakan. AG akhirnya dipanggil untuk diminta keterangan. Begitu pula dengan Sukawi. Namun karena AG merupakan anggota TNI, maka yang berhak memeriksa adalah polisi militer. Total ada 26 saksi diperiksa oleh Pomda 4 Diponegoro. Dan setelah mendalami CCTV, ternyata yang ada di video bukanlah AG, melainkan seorang pegawai Binuskul bernama Dwi Evadianto, yang secara fisik memang serupa. AG akhirnya dibebaskan karena tak ada bukti. Dalam perkembangannya ada pula seorang dukun yang diperiksa oleh polisi. Sang dukun dikatakan muncul dalam percakapan antar saksi terkait permohonan untuk menjabat di suatu jabatan tertentu. Polisi tak menjelaskan bagaimana detailnya. AKBP Doni hanya mengatakan, Iwan memang sebenarnya akan direkomendasikan naik jabatan. Namun setelah diperiksa, nampaknya sang dukun juga tak terlibat dengan peristiwa. Kasus pada akhirnya menemui jalan buntu. Tak ada petunjuk lebih lanjut. Lagi-lagi kecurigaan kembali mengarah ke korupsi di tahun 2010 yang ada pada masa pemerintahan Sukawi. Jika seandainya pun tak terkait, sungguh sangat kebetulan Iwan menghilang tepat sehari sebelum memberikan kesaksian. Buntunya penyelidikan, keluarga di kala itu bahkan meminta atensi dari Presiden Jokowi. Namun bahkan hingga di akhir tahun 2023, tak ada progres dari kasus tersebut. Keluarga pada akhirnya melakukan penyelidikan mandiri. Dan itulah kisah dari Iwan Budi Prasetyo, seorang aparatur sipil negara
yang dihabisi dengan cara yang keji. Bahkan kepala dan kakinya tak berhasil ditemukan oleh polisi. Semoga kasus ini bisa kembali diselidiki dan pelakunya bisa ditangkap. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.